Kali ini kita membahas mengenai azas Black sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang kalor. Nah, azas Black ini kita gunakan untuk menentukan suhu campuran dari suatu benda atau dua buah benda yang kita campurkan, ya, dengan suhu yang berbeda. Kita lihat pengertiannya dulu. Azas Black adalah jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi, ya, ini akan sama jumlahnya dengan kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Atau dengan kata lain, kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Kemarin apa? Kita sudah membuat bahwa rumus kalor atau rumus panas sama dengan M C kali delta T. Yang mana Q-nya ini adalah kalor. Kalor ya. Satuannya boleh joule atau kalori. M ini adalah massa benda. Kilogram atau gram. C ini adalah kapasitas jenis panas. Kapasitas jenis benda ya. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Boleh juga kalori per gram derajat Celcius. Nanti menyesuaikan. Delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu derajat Celcius atau Kelvin. Nah, sekarang kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Kita buat Q lepas sama dengan Q terima. Kalau kita buat dalam suatu grafik, kira-kira begini. Ini T2 yang lebih tinggi ya daripada T1. Ini T1. Nah, ketika kita campurkan, maka dia akan mencapai ya suhu campuran atau mencapai kesetimbangan suhu ya. Nah, di sini kita buat T campuran. Ini yang satu lebih rendah ya suhunya yang menerima. Yang melepas adalah T2. Sehingga perbedaan suhunya adalah T2 dikurang T campuran. Ya. Nah, di sini T campuran dikurang T1. Nah, di rumus ini kita bisa membuat, ini kita anggap 2 ya. Ini kita anggap 1. Nah, yang melepas itu adalah indeksnya 2. Berarti M2 C2 dikali delta T-nya langsung kita masukin aja. T2 dikurang TC. Ini sama dengan yang menerima adalah suhu yang lebih rendah, yaitu M1 C1 kali delta T1, yaitu TC dikurang T1. Ya. Nah, ini rumusnya. Ingat aja yang di bawah ini ya. Nah, sekarang M2 kita buat keterangan di sini biar jelas. Massa benda yang bersuhu tinggi. Ya. C2 kalor jenis ya, atau kapasitas jenis boleh juga. Kalor jenis benda bersuhu tinggi. T2 ya, suhu benda yang lebih tinggi atau yang melepaskan kalor. Kemudian TC adalah suhu campuran benda. M1 massa benda yang suhunya rendah ya, karena dia menerima. Nanti kalau dibalik boleh juga ya, M1 C1 dikali TC dikurang T1 sama dengan M2 C2 T2 dikurang TC. Nanti menyesuaikan aja ya. Terserah mau nulis yang 2 dulu atau yang 1 dulu. C1 adalah C-nya C kecil ya. C1 kalor jenis
benda bersuhu rendah. Dah, ya. T1 adalah suhu benda yang lebih rendah. Nah, gitu ya. Contoh soal, termos berisi 460 gram air jahe pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan air sebanyak 40 gram dengan suhu 10 derajat Celcius. Berarti yang lebih rendah kita anggap T1, ini M1, ya. Ini T2, ini M2. Selama proses tidak ada kalor yang terserap oleh termos dan kalor jenis air sama dengan kalor jenis jahe ya. Berarti ini C2 sama dengan C1 sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Tentukan suhu kesetimbangannya. Berarti yang ditanya adalah T campuran ya. Kita boleh buat begini, M1 C1 ya dikali dengan T campuran dikurang T1 sama dengan M2 kali C2 dikali dengan T2 dikurang T campuran. Nah, akan kita tentukan T campurannya. M1-nya 40 gram. Nah, karena di sini satuannya gram, dan di sini juga gram, maka nggak usah kita ubah ya. 40 gram dikali dengan C1, mana dia? 1 kalori per gram derajat Celcius dikali dengan T campuran, kita cari, dikurang T1, 10 derajat Celcius, sama dengan M2, 460 gram, dikali dengan C2, C2-nya sama dengan C1, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius dikali dengan T2-nya 60 dikurang T campuran. Ya. Nah, kemudian kita coret aja mana yang sama nih. Ini dicoret, ini juga dicoret. Nah, satuan di sini boleh juga coret yang dengan di sini. Ya. Kemudian nolnya juga boleh nih. Nah, sehingga yang tertinggal 4 kali TC adalah 4 TC dikurang 4 kali min 10 min 40 derajat Celcius sama dengan 46 kali 60 berapa? 2760 derajat Celcius dikurang 46 TC ya. Nah, 46 TC-nya kita bawa ke sini. 4 TC karena di sini negatif, kalau dibawa ke kiri jadi positif. Sama dengan yang 40 kita bawa ke sini jadinya 2760 derajat Celcius ditambah ya karena di sini negatif 40 derajat Celcius. Yang ini 50 ya kan? TC sama dengan ya 2800 ya derajat Celcius. Supaya jadi TC saja kita bagi 50 ya. Ini juga bagi 50 sehingga TC sama dengan 56 derajat Celcius. Nah, inilah suhu akhir campurannya atau suhu kesetimbangannya. Paham ya? Lanjut contoh soal kedua. Sepotong besi panas bermasa 1 kg dan bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi air bermasa 2 kg dan bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu akhir campuran adalah, ya, kita buat rumusnya dulu, M1C1 ya, dikali dengan T campuran dikurang T1 sama dengan M2C2 dikali T2 dikurang T campuran. Ya. Nah, M1-nya siapa nih yang menerima, yang suhunya lebih rendah? Yaitu air ya, masanya 2 kg. Suhunya, saya buat di sini M1, yang ini T1.
Satu lagi ini M2, ini T2. Yang ini C1, yang 4200 adalah maaf, ini C2 ya. Ini C1. C1 yang menerima. Ini yang memberikan atau yang melepaskan kalor ya. M1 2 kg. Kita buat 2 kg dikali dengan C1, yaitu air ya. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan TC-nya kita cari dikurang T1 20 sama dengan M2 1 kg dikali dengan C2-nya 450 Joule per kilogram derajat Celcius kali dengan T2-nya 100 dikurang TC. Nah, satuannya boleh dicoret-coret nih. Kilogram dengan kilogram yang di sebelah sini, yang Joule per kilogram derajat Celcius dengan yang ini. Ya. Nah, kemudian dikalikan nih. 2 kali 42 kan 84 ya. Nah, TC dikurang 20 sama dengan 450, 100 dikurang TC. Nolnya juga boleh dicoret di sini 1, coretnya di sini juga. Di sini ya, 1. Jadinya adalah 840 TC dikurang 20 sama dengan 45, 100 dikurang TC. Ya. Kalau kita kalikan ke dalam, 840 TC dikurang 84 kali 2, 168 ya. Ada nolnya 2. Ini sama dengan 45 kali 100, 4500 dikurang 45 TC. Kita kumpulkan yang sejenis, 840 TC. Nah, karena di sini negatif, pindah ke sini jadi positif. Sama dengan 4500. Nah, ini negatif, pindah jadi positif. Ya. Nah, kalau kita tambahkan 885 TC sama dengan berapa ini? 21.300 ya. Sehingga kita cari TC-nya ya 21.300 per 885. Itu sekitar 24 derajat Celcius. Jadi suhu akhir campurannya adalah yang B. Ya. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya segera menjadi PNS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.